makannya kurang bagus, mungkin mereka kurang sinar matahari atau suhu di sana terlalu dingin. Selamat datang di Zilla World. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Zilla World. Kali ini kita mau bersihin kandang baby iguana yang ada di belakang ini teman-teman. Jadi ini udah 2 hari belum kita bersihin dari sisa-sisa makanan kangkung. Dan nanti kita akan melakukan rutinitas harian untuk membersihkan kandang baby iguana teman-teman. Nanti kita semprot, kita ambilin bekas-bekas makanannya, lalu kita kasih makan juga. Yuk kita langsung aja bersihin satu-satu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kandang baby iguana yang perlu kita bersihin. Yuk. Oke teman-teman, di sini kita ada 4 kandang baby, 1, 2, 3, dan 4. Di sana kita sekarang mau bersihin nih, kan ada bekas-bekas kangkung yang belum kita buang. Tuh juga airnya kotor. Di sana juga ada yang kotor-kotor. Lalu di atas juga ada teman-teman. Itu bekas kangkung, ada bekas kangkungnya. Di sini juga tuh airnya nanti kita juga isi water dish. Lalu ini bekas-bekas kangkung, dan kita biasanya melakukan rutinitas ini setiap hari, yaitu semprot kandang iguana. Jadi buat kalian yang punya iguana baby terutama, itu kebersihan sangat penting ya teman-teman. Terutama untuk baby itu karena mereka masih imunnya masih belum sekuat yang besar-besar, yang jumbo. Jadi kalian perlu melakukan pembersihan pada iguana kalian teman-teman tuh. Dan ini biasanya kita semprot juga untuk minum mereka, karena biasanya kalau mereka kita kasih water dish kayak gitu, nah itu mereka belum tentu minum teman-teman. Jadi caranya kita semprot tuh. Nanti kita liatin kalian waktu si iguana minum. Biasanya kalau disemprot gini mereka akan minum tuh. Oke, kita buka teman-teman, dan sekalian ambil ini wadah makan. Kita pakai wadah makannya kayak gini. Ini kita ambilin bekas-bekas, ada daun murbe di sini kita kasih juga, ada kangkung. Terus yang lainnya udah habis karena kita potong halus ya teman-teman. Nanti kita juga liatin makanannya kalian. Ini langsung aja lah. Nih. Nah, ini dia makanannya. Untuk baby iguana kita kasih kangkung sawi yang udah dicacah-cacah halus teman-teman. Nah, kita nggak pakai tauge atau tokolan, karena tauge atau tokolan itu mengandung banyak kalsium yang katanya nanti bisa bikin bladder stone atau batu ginjal pada iguana teman-teman. Jadi kita untuk jaga-jaga aja kita pakai daun kangkung sama daun sawi aja yang udah dipotong-potong halus. Jadi potong-potong halus banget ya teman-teman. Karena untuk baby iguana itu pencernaannya masih belum sebagus yang besar juga. Jadi kita perlu agak dimanja sedikit lah, karena mereka udah di outdoor juga. Jadi nggak ada salahnya kalau kita manjain pakai daun-daun kangkung. Oke, kita semprot lagi teman-teman, karena nih nih kita buka dulu. Hati-hati kalau kabur. Nah, oke, kita semprot semuanya kena. Tuh di sana masih ada bergerombol teman-teman. Oke. Tuh. Oke. Biasanya mereka minum. Kalian lihat lebih dekat. Si baby iguana tuh biasanya dia minum dari tetesan-tetesan air yang kita semprotkan ke mereka teman-teman. Nah itu. Oke, nah kita perlu juga bersihin bekas-bekas kotoran atau pupnya biar nggak dimakan oleh mereka. Nah juga ada pertanyaan teman-teman, kalau baby iguana itu boleh nggak sih makan kotorannya sendiri atau kotoran temannya? Jangan sampai ya teman-teman, karena kita biasanya kasih makan kotoran itu yang kotoran indukan, bukan kotoran temennya ya. Karena kalau kotoran temannya kayaknya itu bukan mengandung bakteri baik untuk pencernaan, tapi malah bisa membunuh iguananya. Nih, ini jadi kurang lebih jam 9 pagi teman-teman. Jadi mataharinya masih belum full. Nanti kalau udah agak naik, mataharinya akan masuk kandang ini. Oke, kita semprot sana tuh. Tuh.
Oke. Nah, saatnya kita kasih makan. Kita kasih makannya pakai ini tadi. Ini. Tadi bersihin belum tadi? Oke, kita bersihin dulu. Nah, kalau untuk bersihin ini teman-teman, wadah makan ini kita nggak perlu pakai sabun ya, karena nanti malah sabunnya malah kecampur sama makanannya, bisa keracunan nanti baby iguananya. Oke, jadi kita kasih kurang lebih segini. Ini karena di sini ada lebih dari 100 ekor teman-teman di kandang yang paling besar ini. 100 ekor baby iguana, dan kita ngasihnya 2 kali. Nanti siang biasanya kita kasih murbe juga, daun murbe dan pepaya untuk selingan. Nah, kalau untuk pepaya sendiri, untuk baby iguana yang ukuran segini mereka masih belum mereka masih belum siap. Masih belum masih kenalan lah teman-teman untuk makanan pepaya itu. Jadi nggak ada salahnya buat kalian ngasih baby iguana kalian itu pepaya. Karena baik untuk pencernaan mereka juga, teman-teman. Udah ada mulai makan tuh. Oke, biasanya masih malu-malu kayak gini. Dan juga ini masih jam 9 pagi. Jadi kalau udah panas biasanya kita kasih jam 11 itu mereka bisa rebutan ya teman-teman. Karena udah panas. Jadi iguana itu kalau udah kena panas, dia akan otomatis langsung cari makanan. Karena matahari juga salah satu faktor yang membuat iguana makannya lancar. Jadi kena matahari mereka sistem metabolismenya semakin lancar teman-teman. Tuh udah mulai makan. Oke, kita bersihin kandang yang satunya lagi yuk. Oke teman-teman, setelah kita kasih makan yang ini dan kita udah bersihin, kita kasih yang ini air dulu. Oke, jadi kayak gini. Simpel banget ya kalau melihara iguana di outdoor itu. Kita cuma tinggal semprot aja setiap pagi, kasih makan, dibersihin, sama kasih minum. Udah selesai teman-teman. Mereka nanti minum sendiri. Oke teman-teman, kita isi tempat minumnya dulu. Nih. Nah di situ ada tempat minum yang kita biasanya penuhin setiap hari teman-teman. Di sana juga sudah habis. Nah, untuk jaga-jaga biar si iguana nggak dehidrasi ya teman-teman, karena biasanya juga sering lihat iguana juga cari minum dan mereka kadang-kadang minum di water dish itu teman-teman. Kebanyakan nggak minum sih, mereka malah ini buang kotoran di sana. Jadi malah kayak WC-nya. Oke, kita bersihin dulu, kita ambilin makanannya. Ya teman-teman, kita bersihin. Ada sisa-sisa kangkung. Ini perlu hati-hati ya kalau iguana sebanyak ini. Nah, kita ambilin pelan-pelan bekas-bekas kangkung. Nah, ini kenapa kita kasih kangkung yang utuhan daripada kita kasih yang potongan? Karena ini buat melatih mereka teman-teman. Nantinya kan mereka akan tumbuh besar dan akhirnya makan yang lebih kasar daripada ini ya. Jadi istilahnya kita nggak manjain si baby iguana, nggak dimanjain banget, biar nanti nggak kaget kalau misalnya mereka dapat makanan yang masih utuh, yang belum dipotong teman-teman. Oke, jadi ini kita ambil. Ini tempat makannya teman-teman, ada 2 ini sama yang itu. Kita kasih ini dulu. Nah ini di sini karena jumlahnya iguana lebih dikit, jadi kita porsinya juga lebih dikit. Ini nih udah mau datangin kan. Bentar bro, bentar. Ush. Awas. Shhh. Harus diusir dulu nih. Oke, kita kasih di sana. Tuh. Sip, langsung pada makan teman-teman tuh. Oke, jadi ini baby iguana yang kurang lebih umurnya udah sebulan lebih teman-teman. Mereka udah makannya lancar banget, nggak perlu pakai pup indukannya juga. Nah, nanti untuk selingannya kita kasih pepaya dikit. Oke, kita kasih yang satu ini tuh, masih belum kita kasih.
kasih. Oke, kita kasih yang wadah makan yang satunya, kita belum kasih. Oke teman-teman, ini masih kotor. Oke, dan ini udah siap untuk kita kasihkan ke baby iguana. Oke, teman-teman, kita liatin dari sini tuh. Oke, jadi baby iguana itu makannya banyak ya teman-teman. Untuk dua ini tadi, dua tempat makan tadi dengan ukuran kangkung yang segitu, itu sampai nanti kurang lebih jam 2 siang, kurang dari jam 2 siang itu udah habis teman-teman. Nah makanya habis itu kita biasanya kasih daun murbe atau kangkung yang kasar juga bisa, yang belum dipotongin juga kita kadang-kadang kasih, lalu pepaya juga kita kasih untuk pencernaan mereka tuh. Jadi mereka makannya satu iris itu biasanya satu iguana langsung habis, jadi mereka nggak perlu potong panjang-panjang tuh. Gunanya untuk dipotong tuh kayak gitu teman-teman, dan nggak terlalu banyak juga ya makannya ya, karena iguana itu kalau makannya terlalu banyak juga bahaya. Sekarang kita mau bersihin yang di atas sana teman-teman tuh. Oke, kita bersihin yang di atas sana dulu, lalu kita kasih makan. Yuk. Nah, kita nih udah 2 hari nggak dibersihin ini yang makanannya, cuman kita semprot aja. Sekarang kita bersihin, buang dulu. Nah jadi ini ada ranting-ranting teman-teman, ranting bekas murbe, dan kita biasanya taruh tadi si water dish di atasnya. Nah ternyata waktu malam hari mereka kayak berlindung gitu di dalam atau di bawah dari tempat makan tadi, bukan water dish ya, tadi tempat makan tadi mereka ada di bawah. Mungkin lebih hangat di situ ya teman-teman. Jadi kita menyarankan kalian kalau di outdoor untuk baby-baby yang baru-barusan ini, kalian kasih tempat kayak berlindung gitu teman-teman. Nanti mereka pasti otomatis akan masuk situ dan menghangatkan dirinya teman-teman. Tuh contohnya tuh ada masih satu tadi yang ada di bawah tempat makan. Oke, kita semprot dulu tuh, semprot seperti biasa. Oke, enaknya kandang streamin itu kayak gini ya, jadi kita bisa semprot dari luar tanpa membuka kandang. Nah kalau terrarium agak susah dan agak ribet, jadi ini kita semprot aja, sekalian mereka minum juga. Ini tempat water dish-nya kita isi penuh sampai full. Oke teman-teman, saatnya ngasih nih. Oke, sini kangkungnya dan sawi yang sudah dipotong halus, kita kasih 2 genggam. Oke, nanti kalau udah terbiasa sendiri teman-teman, mereka akan nggak mau kabur ya, malah cenderung mereka nunggu makanan tuh. Karena kita udah dari bayi juga melihara mereka, jadi mereka kayak udah terbiasa gitu teman-teman untuk dikasih makan. Nah makanya iguana-iguana yang seperti ini nih, yang udah kita pelihara, yang udah tetasan sendiri gini, kalau lepas mereka kemungkinan hidup akan sedikit ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya iguana yang lepas dari rumah kalian, dari kandang kalian, biasanya hilang tiba-tiba, antara mati dimakan predator lain atau ditangkap orang juga ada pernah teman-teman. Itu udah mulai ada makan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada kasus yang lepas lalu mereka balik sendiri dan udah besar. Nah itu nggak tahu makan apa ya. Mungkin di alam sana mereka lebih tahu apa yang untuk dimakan dan tidak dimakan, dan bisa menghindari predator juga. Oke, kita tutup. Tinggal terakhir, tinggal satu nih, kita semprot dulu. Nah teman-teman, ini kandangnya agak tinggi kalau kalian lihat nih tadi di sini, dan kita bersihin dulu. Nih ada bekas kangkung, tempat minum dan tempat makan, bersih semua ya teman-teman. Nah kandang yang tinggi sendiri ini kalau kena matahari dia jam 9 pagi pertama ya, jadi kena matahari yang pertama dia. Semprot, kita buka. Oh ya, tadi gini kita semprot bawahnya, kita kasih ini dulu ya, kasih papan biar enggak tumpah-tumpah ke bawah juga. Kita kasih papan dulu sementara.
kita semprot, kita ambil ininya, bekas kangkung, dan ini wadah pakan juga tuh. Nah, ini kita ambil tempat makannya dulu, kita isi dulu, lalu nanti kita kasihkan. Nah, nah untuk outdoor teman-teman, untuk informasi kalian itu kita cek setiap hari ya, apakah kondisi mereka baik atau buruk, karena biasanya juga ada yang gagal adaptasi, nggak semua selamat ya. Jadi kalau ada yang udah mulai kurus nggak mau makan, kita pisahin dulu. Nanti kalau udah sehat kita baru masukin ke outdoor lagi. Kita bersihin dulu yuk. Untuk kandang baby yang terakhir, nah, kita kasih seginian. Sip. Oke. Ayo makan. Nah, ini mereka udah di outdoor kurang lebih ya seminggu lah, mau seminggu lah teman-teman. Ayo, mereka masih malu-malu nih. Tuh udah mulai datang. Oke. Nih kalau mereka kena matahari, mereka makannya lebih lahap ya. Jadi untuk kalian yang iguananya makannya kurang bagus, mungkin mereka kurang sinar matahari atau suhu di sana terlalu dingin, itu bisa jadi penyebab mereka mogok makan. Ini udah mulai pada datang. Ayo makan. Ini kandangnya kita buka lebar ya teman-teman. Tuh. Kita nggak takut karena udah ada sayurannya di sana. Jadi mereka akan fokus pada sayurannya. Soalnya ada yang bikin mereka kaget. Bisa bahaya tuh kayak gitu-gitu. Mari. Oke. Paling asik melihat mereka makan rakus teman-teman. Paling asik dari melihara iguana itu. Tuh. Pelihara semua hewan ya. Tuh. Udah mulai pada datang. Nanti akan habis kurang lebih 3-4 jaman. Mereka kalau udah kenyang mereka stop kok. Mereka stop lalu berjemur biasanya. Oh iya, water dishnya lupa. Kita kasih dulu yuk. Water dishnya kita kasih sini aja. Sip. Nih, jadi yang ini ada yang tempat berteduh, ada yang tempat kena panas. Nih, kena panas mereka lagi berjemur teman-teman. Jadi ya nunggu sampai mereka selesai berjemur. Biasanya mereka terus lapar, terus makan. Tuh. Sip. Oke teman-teman, tadi kita udah bersihin kandang baby iguana seperti request kalian. Jadi buat kalian yang punya ide lain, kita akan bikin konten sesuai ide kalian yang menarik ya. Nah, kalian tulis di komen. Dan gitu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih udah ngikutin kita sampai akhir, dan semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau baby iguana atau yang sampai jumbo juga. Jadi kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.